Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi sadri sahri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Al-Kafi yang dimuliakan oleh Allah, dan segenap pemirsa Al-Kafi TV yang berbahagia. Memasuki Ramadan yang ke-24, kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul takwa adalah kunci pembuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelummu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus sahabat Al-Kafi yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tujuan utamanya adalah tiada lain tiada bukan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah kedudukannya tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai saudara sekalian manusia, kami ciptakan kamu sekalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu sekalian antara satu dengan yang lain saling mengenal. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi takwa ini adalah kedudukannya sangat tinggi sekali di hadapan Allah. Sehingga kita sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang mukmin begitu, ketika dikasih kesempatan bulan Ramadan ini, maka kita harus bersemangat, bersungguh-sungguh agar kita ini bisa benar-benar mendapat predikat takwa selepas di bulan Ramadan. Jadi kalau orang misalkan ingin mengejar posisi derajat atau kedudukan sebagai seorang bupati misalkan, maka orang tersebut akan sungguh-sungguh melakukan segala macam ikhtiar, upaya, kerja dan sebagainya agar bisa memperoleh kedudukan bupati. Sebagaimana kita untuk memperoleh kedudukan takwa sudah selayaknya kita harus bersungguh-sungguh untuk mengejarnya, karena dikatakan oleh Allah tadi bahwasanya takwa kedudukannya lebih tinggi dari semua kedudukan di muka bumi ini. Jadi kalau kita benar sudah menjadi orang yang takwa, maka derajat kita oleh Allah memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa saja kira-kira fasilitas yang kita dapatkan kalau kita misalkan menjadi orang pribadi yang bertakwa tadi? Dalam firman Allah dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Dan barang siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar bagi setiap urusannya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang melimpah ruah dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh hanya bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupi segala keperluannya, akan dicukupi segala kebutuhannya. Ya, kalau kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kalau sudah 3 hal tadi dipenuhi, maka kita kurang apa istilahnya. Kalau semua urusan kita dipermudah oleh Allah, diberikan jalan keluar, kelapangan hidup dan sebagainya, kemudian kita diberi rezeki yang melimpah ruah dari semua arah yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya, kemudian kita dicukupi apa yang menjadi kebutuhan kita tidak merasa kekurangan, maka kita kurang apa istilahnya dengan semua fasilitas itu. Maka ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka akan dikasih oleh Allah 3 hal tadi. Maka sudah selayaknya bagi kita muslim untuk memperjuangkan. Terkhusus kita diberi kesempatan di bulan Ramadan ini untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dalam kesempatan ini kita mau menyampaikan bahwasanya ketakwaan itu akan memudahkan kita atau menjadi kunci bagi kita untuk membuka rezeki kita. Jadi ada satu kisah menarik, kisah antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Malik itu punya pendapat bahwasanya kalau yang namanya rezeki itu hanya cukup bertawakal saja kepada Allah, maka rezeki akan mendatangi kita. Jadi Allah yang akan mendatangkan rezeki itu, kita tanpa kita berupaya atau berikhtiar dalam yang ada kaitannya dengan rezeki yang hendak kita dapatkan. Tapi Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya gitu. Jadi kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya yang namanya rezeki itu ya harus ada ikhtiarnya. Jadi tidak cukup hanya dengan menyandarkan kepada Allah, tapi harus ada upaya fisik, upaya ikhtiar, upaya zahir untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, kemudian suatu saat Imam Syafi'i itu berjalan-jalan, kemudian menjumpai ada seorang petani yang sedang memanen kebun anggurnya di sebuah ladang, kira-kira begitu. Nah, kemudian Imam Syafi'i mendatangi petani tersebut, menawarkan dirinya untuk ikut membantu memanen buah anggur tersebut dengan harapan nanti setelah dia membantu, setelah selesai dikasih upah berupa buah anggur tersebut. Setelah dilakukan oleh Imam Syafi'i, setelah selesai memanen buah anggur tersebut bersama petani tersebut, kemudian Imam Syafi'i diberi 1 karung, kira-kira begitu, 1 karung buah anggur. Nah, kemudian Imam Syafi'i tersenyum begitu, dalam hatinya ingin menunjukkan kepada gurunya Imam Malik itu bahwa pendapatnya itu yang benar, dengan membawa buah anggur tersebut ke mendatangi Imam Malik. Kemudian setelah sampai di hadapan Imam Malik, dia mengatakan, "Wahai guru, mari kita makan bersama buah anggur ini." Kemudian Imam Syafi'i sambil makan, sambil sedikit ya agak menyindir gurunya, bahwasanya dia bercerita bahwasanya dia keluar rumah dengan tujuan untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan rezeki, dan benar dia membantu bekerja, membantu petani untuk panen anggur, akhirnya dapat upah buah anggur untuk dimakan. Kemudian Imam Malik dengan tersenyum menjawab juga, "Wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, tadi dalam hatiku saya entah kenapa saya tadi juga berpikir saya ingin sekali makan buah anggur, dan saya melalui hari ini dengan berzikir kepada Allah, meminta Allah, kemudian saya mengajarkan kitab kepada murid-murid saya,
entah mengapa saya dengan tidak saya ketahui kamu datang dengan membawa buah anggur tersebut begitu. Allah mendatangkan, memudahkan rizkiku melalui diri engkau begitu. Nah ini akhirnya dua orang imam tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik tertawa bersama begitu. Sehingga dua-duanya itu ada benarnya, bahwasanya rizki juga perlu sekali. Yang pertama adalah menggantungkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Juga Imam Syafi'i dengan ikhtiarnya juga ada benarnya. Kira-kira untuk pertemuan kali ini karena mengingat waktu kita cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dengan tema yang sama, yaitu takwa kunci pembuka pintu rezeki. Demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.